Oke, selamat malam teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa ya, walaupun melalui Zoom. Tapi kita bersyukur kita semua sehat dan kita semua masih punya waktu buat belajar nih pada malam hari ini. Belajar mengenai sesuatu yang sangat berharga, yaitu mengenai kesehatan kita masing-masing. Karena dengan informasi yang nanti teman-teman akan dengar, ini akan sangat bermanfaat sekali buat menjaga kesehatan diri kita sendiri, untuk kesehatan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, yang kita kenal. Jadi kita semua tahu ya saat-saat sekarang ini ada masalah virus yang sangat terkenal sekali yang masih belum dapat solusi yang terbaik, yaitu COVID-19. Jadi udah banyak nih perubahan yang terjadi, PSBB, physical distancing, banyak istilah-istilah yang ada ya saat ini ya. Tes rapid, tes swab, dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga akhirnya bingung sendiri. Apa sih yang terbaik yang kita perlu lakukan untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Nah, sungguh beruntung malam hari ini kita mendapatkan waktu yang sangat spesial dari seseorang yang sangat mengerti dan mendalami bidang ini. Background beliau seorang apoteker, beliau masih aktif sebagai presiden komisaris di sebuah perusahaan multinasional yang sangat besar sekali, dan beliau juga adalah seorang praktisi nutrisi. Jadi kita bisa banyak belajar bagaimana bisa menjaga kesehatan yang begitu berharga. Kita lihat beliau ini awet muda, semangatnya luar biasa, nggak pernah kelihatan lelah ya. Jadi kita mau tahu juga nih rahasianya, apa yang membuat beliau begitu terlihat sehat optimal. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan buat Pak Hari Bagio untuk memulai Health Talk-nya pada malam hari ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya, para sahabat. Malam. Saya izin untuk share sebentar. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Sudah Pak Hari. Sudah, terima kasih. Nah, malam hari ini selama sekitar 35-40 menit ke depan, kita akan berbicara mengenai virus yang sekarang lagi sangat ngetren. Pak Hari bisa dibuka dulu. Saya sementara mute all dulu ya. Nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab. Pak Hari bisa dibuka. Ah ya, udah. Ya. Silakan Pak Hari. Sorry. Baik, jadi sekali lagi selama 35-40 menit ke depan kita akan membicarakan mengenai masalah virus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Nah, oke. Nah, saya sendiri bukan seorang dokter, tapi seorang apoteker, tapi di sini ada beberapa orang dokter yang ikut hadir, jadi nanti kita mungkin bisa banyak menanyakan hal-hal yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya ke para dokter. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, beberapa tahun terakhir saya mendalami nutrisi, antioksidan, pengelolaan berat badan, dan gaya hidup sehat secara umum. Secara singkat adalah seperti itu. Nah, kita coba lihat sekarang COVID-19 di Indonesia, ini adalah data per tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu, jumlah yang positif itu 300.000 lebih dari sejumlah sampel 2 juta sekian. Jumlah yang meninggal 11.000, hampir 12.000. Sementara saat ini kasus yang aktif itu 66.000. Ini masih ditambah suspek dan lain-lain, dan jumlah spesimen yang sampai saat ini sudah diperiksa 3,8 juta. Nah, sebetulnya apa arti dari angka-angka ini? Yang paling penting buat kita, kan kita setiap hari melihat angka-angka ini. Tapi sebetulnya buat kita yang paling penting adalah sebetulnya kesimpulan seperti ini. Jadi kalau melihat bahwa dari jumlah yang positif itu adalah 336.000 sekian, kemudian dari jumlah sampel 2 juta sekian, maka sebetulnya infected rate
atau kemungkinan kita terinfeksi itu adalah 1 dari 7 orang. Jadi memang banyak sekali yang terinfeksi. 1 dari 7 orang, bisa kita bayangkan. Jadi kalau misalnya kita, ya bagaimanapun kita waspada dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan sebagainya, tapi kemungkinan untuk terinfeksi itu tetap akan ada sesuai dengan statistik ini. Dan ini statistiknya, kalau dibandingkan dengan bulan Juni yang lalu, tanggal 24 Juni saya mengambil datanya, itu naik. Pada waktu itu sekitar 12%, sekarang sudah 14% lebih. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui dari sini adalah meskipun bahwa risiko terinfeksi itu cukup besar, tapi sebetulnya cuman 1 dari 5 orang yang positif itu perlu dirawat di rumah sakit. Jadi tidak semuanya pasien yang sakit itu perlu dirawat, tapi hanya 1 dari 5 saja. Jadi dengan demikian yang ada di rumah sakit itu sebetulnya tidak terlalu banyak dari jumlah yang terinfeksi. Nah, kemudian satu lagi yang sebetulnya adalah kabar baik di antara kabar yang buruk, itu adalah bahwa 8 dari 10 orang yang positif itu sama sekali tidak menunjukkan gejala atau hanya gejala ringan sampai sedang. Jadi dengan demikian, kalaupun misalnya ada seseorang yang terinfeksi saat ini, dia mungkin tidak merasa bahwa dia terinfeksi, padahal sudah terinfeksi. Karena 8 dari 10 orang yang positif itu sama sekali tidak menunjukkan gejala. Baik, kita teruskan lagi. Nah, jadi sekarang kita berbicara mengenai jenis-jenis tes yang ada. Ini agak sedikit teknis. Jadi jenis tes yang ada itu molekular tes, antigen, kemudian antibodi. Ini secara sederhananya seperti itu. Mari kita lihat satu persatu. Kalau molekular tes itu apa sih yang dianalisa? Ternyata kalau molekular tes itu yang dianalisa adalah benar-benar virusnya. Jadi RNA-nya. Kemudian ada yang dibilang antigen tes. Sementara kalau yang dibilang antigen tes serta fugsel, tapi hanya bagian dari protein. Sementara kalau antibody test itu adalah sel kekebalan tubuh yang terbentuk karena terinfeksi oleh virus itu. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas apa bedanya molekular, antigen, dan antibody test. Nah, kemudian dari tes itu masing-masing apa hasil yang kita dapatkan. Kalau molekular test itu betul-betul kita mendapatkan diagnosa terinfeksi oleh virus corona. Kemudian kalau antigen test, karena juga dia protein yang ada di permukaan virus, jadi sama dengan virusnya itu sendiri, maka hasil yang kita dapatkan adalah juga diagnosa bahwa kita terinfeksi virus corona. Sementara kalau antibody test itu yang didiagnosa adalah apakah kita pernah terinfeksi oleh virus corona sebelumnya. Nah, ini mungkin jadi agak penting kita sambil terus ke bawah. Jadi jenis-jenis tesnya itu adalah molekular test yang biasa disebut sebagai PCR test, itu masuknya molekular test. Kemudian kalau antigen test itu biasanya disebutnya antigen rapid test. Jadi bukan sekedar rapid test, tapi antigen rapid test. Ini berbeda. Kemudian kalau antibody test yang diperiksa adalah IgM dan IgG, itu biasa disebut serologi test atau lebih umum disebut rapid test. Jadi sekali lagi, rapid test itu tidak mendiagnosa ada virus atau tidak, tapi mendiagnosa apakah kita pernah terinfeksi atau tidak. Kita lanjutkan. Nah, kalau PCR test itu sampel yang diambil adalah dari hidung, swab, atau tenggorokan, atau akhir-akhir ini bisa didapatkan dari ludah kita. Kemudian antigen, dibilangnya antigen rapid test, itu juga merupakan swab test, tapi swab rapid test. Jadi baik lewat hidung maupun langsung ke tenggorokan. Kalau antibody test itu yang diambil adalah darah
baik dari ujung jari maupun benar-benar diambil darahnya. Nah, bagaimana dengan akurasi atau ketepatannya? Tentunya kalau PCR test itu ketepatannya tinggi. Yang diperiksa itu adalah benar-benar virusnya. Kemudian kalau antigen test, kalau misalnya hasil positif, ketepatannya tinggi. Tapi kalau hasilnya negatif, ini masih perlu konfirmasi. Konfirmasi biasanya dengan PCR test. Sementara kalau rapid test, antibody test itu biasanya dibutuhkan lebih dari 1 kali tes. Karena sekali lagi dia hanya melihat kekebalannya saja. Kemudian selain dari akurasi dan sebagainya, ada plus minusnya. Semua tes itu ada plus minusnya. Jadi waktu yang dibutuhkan, kalau PCR test itu 1-7 hari, kalau antigen itu bisa 1 jam atau kurang, sementara kalau rapid test itu 1 jam sampai 3 hari tergantung lokasinya. Nah, kita tahu bahwa kalau PCR itu mahal dan cara analisisnya sangat kompleks karena dia diekstraksi dulu, setelah di swab maksud saya, setelah di swab itu masuk ke namanya adalah transport material. Jadi dilakukan transportasi, setelah ditransportasi diekstraksi, setelah diekstraksi RNA yang didapatkan itu diduplikasi. Jadi prosedurnya benar-benar sangat kompleks. Sementara kalau yang lain-lainnya relatif sederhana. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini meskipun grafiknya ini agak rumit, tapi di sini kita perlu melihat garis yang titik-titik, garis yang putus-putus, itu adalah pertumbuhan kadar virus pada saat mulai kita terinfeksi dari saat 0 hari sampai dengan biasanya kalau ini sangat individual ya. Jadi tapi ini secara statistik adalah seperti ini dengan asumsi bahwa antibodi dari orang yang terinfeksi itu cukup bagus sehingga dalam waktu 28 hari setelah terinfeksi maka virus itu benar-benar sudah bisa dihilangkan sama sekali. Nah, sejalan dengan perjalanan atau kenaikan kadar virus itu, maka kadar antibodi kita atau kekebalan tubuh itu juga naik. Tapi itu baru terjadi mulai dari hari ke-7, terus ini yang IgM, jadi IgM itu adalah antibodi bawaan, kemudian dia terus naik, kemudian IgM ini akan memberikan komando badan kita untuk membentuk antibodi yang benar-benar adaptif, yang betul-betul sangat spesifik. Jadi dengan demikian kemudian terjadilah IgG yang IgG ini kemudian akan membasmi virusnya itu tadi. Jadi sejalan dengan kenaikan IgG, maka virusnya kemudian akan menurun. Ini ada beberapa istilah, ada window period, ada early phase, active phase, dan sebagainya. Nanti kita bahas bersama-sama, tapi sebetulnya tidak perlu terlalu teknis seperti ini. Yang paling penting kita ketahui adalah, coba kita melihat bagian yang pertama dan kedua, yaitu window period dan early phase. Kalau kita lihat seperti ini, maka kenaikan kadar virus itu akan bertahap, begitu juga akan diikuti dengan antibodi yang terbentuk dan kemudian akan naik juga. Di sini kita melihat dari waktu terinfeksi sampai dengan sekitar 5 hari, kalau itu diperiksa, meskipun sudah ada virusnya, tapi dengan pemeriksaan apapun itu akan negatif. Jadi kalau hari ini kita terinfeksi, kemudian besok kemudian diperiksa, mau PCR test, mau antibody test, mau antigen test, karena jumlah virusnya belum terlalu banyak, maka kemungkinan besar tesnya adalah negatif. Padahal sebetulnya kita sudah terinfeksi. Baru rata-rata 5-8 hari kemudian, setelah biasanya juga diikuti dengan gejala yang ringan dan seterusnya, maka kalau kita melakukan PCR test dan antigen test, kedua-duanya itu positif.
Sementara kalau tes antibodi masih tetap negatif, karena sampai dengan hari ke-8 kita melihat di sana yang di garis hijau itu, hijau atau biru, itu memang kadar antibodinya masih kecil. Nah, dari window period itu kemudian akan lanjut ke early phase, biasanya sampai sekitar 12 hari. Disinilah pada waktu dia sudah mulai antibodinya naik, kemudian kadar virusnya juga tinggi, maka baik tes PCR, antigen, maupun tes antibodi yang IgM, itu memberikan hasil positif. Sementara antibodi yang IgG tetap negatif, karena memang belum terbentuk. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah pada hari ke-13 sampai dengan hari ke-12 maksudnya, sampai dengan hari ke-28. Di sini kita melihat bahwa pada hari ke-12 sampai ke-20 hari setelah infeksi, itu IgG-nya juga relatif masih belum terlalu terbentuk, kecuali mendekati hari ke-20. Jadi dengan demikian, hanya di active phase seperti inilah seluruh tes yang dilakukan itu memberikan hasil positif. Sementara setelah hari ke-20 sampai hari ke-28, jadi 4 minggu setelah yang bersangkutan itu terinfeksi, maka IgM-nya sudah menurun, kemudian insya Allah juga kadar virusnya juga mulai menurun. Pada waktu itu kalau kita periksa, PCR-nya masih positif karena kadar kadar virusnya masih bisa dideteksi, tapi IgM-nya negatif dan IgG atau antibodi yang adaptif ini positif. Nah, kita lihat selengkapnya kira-kira seperti ini. Jadi PCR test itu hanya positif pada hari ke-5 sampai hari ke-28. Sementara setelah recovery, PCR test itu akan negatif hasilnya. Sementara kalau IgM itu baru hari ke-8 sampai hari ke-20. Dia memberikan hasil positif. Jadi kalau seseorang kemudian terinfeksi hari ke-8, hari ke-7 misalnya, kemudian dia diperiksa rapid test, meskipun dia sebetulnya terinfeksi, hasilnya akan negatif. Oleh karena itulah, maka rapid test itu tidak terlalu sensitif. Kemudian IgG, jadi antibodi yang adaptif, itu baru positif pada hari ke-12 sampai hari ke-35. Dan ini bisa berlangsung untuk beberapa orang sampai beberapa tahun. Jadi bukan hanya beberapa bulan, tapi beberapa tahun. Sampai saat ini belum ada yang membuktikan berapa lama kekebalan tubuh kita itu akan bisa menangkal virus, infeksi virus. Ada yang mengatakan mungkin cuma sampai 2 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Ada yang mengatakan ini bisa sampai bertahun-tahun. Belum ada penelitiannya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kira-kira cukup jelas mengenai beberapa jenis tes itu tadi. Dan dengan demikian kita bisa cermat untuk melihat tes apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian di sini juga ada satu hal penting yang perlu diungkapkan adalah bahwa kita melihat bahwa seseorang yang pernah terinfeksi oleh virus corona, COVID-19, itu rata-rata sampai dengan hari ke-28, itu masih bisa menularkan virusnya ke orang lain. Meskipun biasanya pada apakah hari ke-14 atau hari ke-21, si penderita sendiri itu sudah sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Dan si terinfeksi ini itu betul-betul sudah merasa sangat sehat. Padahal di dalam darahnya itu masih ada virus. Jadi dengan demikian, maka mereka-mereka yang sudah
pernah terkena virus, itu tetap dimohon supaya waspada dan berhati-hati. Apalagi terhadap anggota keluarga sendiri yang benar-benar kan hubungannya dekat gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana jadi kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal virus ini. Ini kita akan melihat bahwa perjalanan virus adalah seperti ini. Jadi begitu virus itu menginfeksi, dia akan ditangkal oleh antibodi bawaan. Jadi antibodi yang benar-benar setiap saat ada di dalam tubuh kita. Tapi antibodi ini sifatnya adalah umum. Jadi dia seperti pasukan pertahanan umum gitu. Atau innate antibody, dan kemudian justru antibodi bawaan ini itu akan memberikan komando ke tubuh kita agar membentuk antibodi adaptif. Perbedaannya adalah antibodi adaptif itu spesifik untuk jenis penyakit tertentu. Jadi antibodi adaptif untuk COVID-19 itu akan berbeda dengan antibodi adaptif misalnya untuk demam berdarah dan seterusnya, meskipun sama-sama virus. Itu mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwa bahan baku pembentuk sel antibodi itu adalah protein. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh sebab itulah maka kita itu penting sekali untuk mengkonsumsi asupan protein yang bagus untuk meningkatkan imunitas. Karena sekali lagi komponen penting untuk menyusun sel tubuh itu adalah protein. Lalu ini menurut referensi yang ada, laju kematian sel itu ternyata 96 juta sel per menit. Jadi hampir 100 juta sel per menit di tubuh kita itu mengalami kematian. Jadi dengan demikian, tubuh itu harus mampu memproduksi sel baru yang minimal sama atau lebih dari itu, yang gunanya untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang mati. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai sel kekebalan tubuh, misalnya seperti imunoglobulin dan lain-lain seperti itu dia hanya bertahan hidup, bahkan ada yang mengatakan hanya selama beberapa jam, sampai dengan maksimum 21 hari. Jadi sel kekebalan tubuh itu yang usianya itu memang pendek. Jadi dia harus terus-menerus diperbaiki. Oleh sebab itulah maka tubuh harus terus-menerus memproduksi setiap saat, dan oleh sebab itu asupan protein itu menjadi penting sekali. Nah, gambarannya kira-kira adalah seperti ini, bahwa struktur sel kita itu mayoritas terdiri atas protein, sementara protein tersusun oleh asam amino, dan kekurangan protein tentu akan menyebabkan kesehatan terganggu dan produksi sel menjadi terganggu, termasuk produksi sel imunitas. Karena itu kalau produksi sel imunitas terganggu, kita menjadi rentan kena penyakit infektif atau bahkan juga penyakit degeneratif. Gitu. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Nah, kita tahu bahwa protein itu sebetulnya terdiri atas, jadi protein itu dibentuk oleh peptida, sementara peptida itu kalau dipecah-pecah bagian terkecilnya adalah asam amino. Kita tahu bahwa ada dua jenis asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, perbedaannya adalah kalau asam amino non esensial bisa diproduksi oleh tubuh, asam amino esensial itu tidak bisa diproduksi. Jumlahnya ada 9 jenis. Jadi dengan demikian berarti mau tidak mau 9 jenis asam amino esensial itu benar-benar harus kita dapatkan dari asupan makanan kita. Kita tahu bahwa manfaat protein banyak sekali, selain membentuk dan meremajakan sel, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, juga yang paling penting di sini adalah membentuk sel imunitas. Jadi kalau kita mau mempercepat proses penyembuhan penyakit, termasuk autoimun, COVID-19 dan sebagainya, itu protein, asupan protein yang bagus itu benar-benar mutlak. Juga protein, asupan protein itu akan mengurangi efek samping kemoterapi dan radioterapi.
Nah, selain dia mencegah obesitas, meningkatkan kebugaran, dan lain-lain. Nah, kalau kemudian kita menanyakan sebaiknya protein hewani atau protein nabati, sebenarnya lebih baik protein hewani karena dia lebih mudah diserap, mengandung 9 asam amino esensial, dan seterusnya. Cuman masalahnya saat ini protein hewani itu rentan karena hewan-hewan ternaknya itu pada waktu proses penggemukan itu disuntik dengan hormon steroid. Jadi dengan demikian tentu pada saat kita makan kita juga akan terkontaminasi sesedikit apapun. Nah, jadi kalau begitu pilihannya adalah perlu protein nabati tapi yang mengandung 9 asam amino esensial, dan kita tahu bahwa protein itu tidak mudah untuk diabsorpsi atau dicerna. Jadi protein yang kita konsumsi itu perlu yang bisa diserap sempurna atau memiliki PDCAAS sama dengan 1. Ini secara singkat adalah, secara gampang adalah faktor absorpsi. Kalau faktor absorpsinya 1, artinya secara sempurna itu bisa diabsorpsi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa tubuh kita bukan hanya pada saat COVID seperti ini, itu perlu tambahan asupan protein dengan 9 asam amino esensial dan yang PDCAAS-nya sama dengan 1. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Selain protein, ternyata tubuh kita itu perlu asupan omega 3. Kenapa perlu omega 3? Ini secara singkat bisa dijelaskan bahwa manusia seutuhnya itu terdiri dari organ, dan organ terdiri dari sel. Kalau selnya sehat, manusianya akan sehat. Secara singkat adalah seperti itu. Nah, marilah sekarang kita melihat kesehatan sel. Kalau kita melihat di gambar yang kiri atas, kita melihat bahwa sel itu dinding selnya berpori-pori. Kemudian karbohidrat, lemak, dan protein, ini makronutrisi yang kita butuhkan untuk energi, itu akan masuk melalui dinding sel tersebut yang berpori tersebut ke dalam sel, ke dalam sitoplasma, dan kemudian di metabolisme, dan sisa metabolismenya akan dikeluarkan. Nah, ini yang seharusnya terjadi. Hanya saja kenyataannya adalah di gambar kanan bawah ini, karena kita banyak sekali mengkonsumsi gorengan, kemudian juga lemak-lemak, dan seterusnya, maka kemudian dinding sel yang seharusnya berpori itu kemudian buntu karena tertutup oleh omega 6 dari minyak, lemak, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Metabolisme tidak bisa berlangsung sempurna. Karbohidrat, lemak, dan protein itu tidak bisa termetabolisme sempurna, jadi dia akan tetap ada di dalam darah. Nah, kalau karbohidrat tetap ada dalam darah, tidak bisa dimetabolisme, tentu akan menimbulkan gula darah yang tinggi. Jadi ini menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian kalau lemak yang tinggi, ini akan dipecah menjadi kolesterol, menjadi hiperkolesterolemia. Jadi dengan demikian, seperti sekarang banyak sekali terjadi kolesterolemia, itu adalah mungkin salah satunya adalah karena kesehatan selnya kurang terjaga. Sementara kalau protein, karena molekulnya besar, maka dan dia harus akhirnya dibuang lewat ginjal, maka pori-pori di ginjal menjadi rusak, bisa saja terjadi gagal ginjal. Sayang sekali, padahal masalahnya adalah hanya karena omega 6, hanya karena buntu. Nah, bagaimana ini bisa diatasi adalah bahwa ternyata omega 3 itu bisa menggantikan omega 6, jadi bisa menghilangkan blocking membran sel seperti itu, sehingga dengan demikian membran sel bisa berpori kembali dan metabolisme bisa terjadi. Nah, oleh sebab itulah maka kita butuh omega 3 untuk termasuk untuk membersihkan pori-pori membran sel. Apalagi saat ini sebetulnya perbandingan antara omega 3 dan omega 6 yang benar-benar sudah ada dalam tubuh kita itu bisa 1 banding sekitar 1 banding 20. Padahal yang benar seharusnya maksimal adalah 1 banding 3. Jadi dengan demikian omega 3 ini benar-benar sangat kita butuhkan. Kita
Kita melihat di sini manfaat omega 3 itu banyak sekali, mengandung EPA, DHA, dan seterusnya. Bahkan omega 3 itu bisa mengikis plak pada pembuluh darah karena terjadinya penumpukan kolesterol itu tadi. Dan juga bisa mengurangi inflamasi atau peradangan. Bahkan juga mencegah pengerutan otak. Nah, kemudian berikutnya, selain kita butuh protein, kemudian kita juga butuh omega 3, ternyata tubuh kita untuk bisa berfungsi dengan baik, bermetabolisme dengan baik, itu juga membutuhkan mikronutrisi. Jadi, yang dimaksud mikronutrisi kita tahu bahwa itu vitamin dan mineral dan juga fitonutrisi. Secara singkat, itu gambarannya adalah seperti ini. Jadi, sel itu terdiri atas, di dalam sel itu ada nukleusnya, kemudian nukleus itu di dalamnya ada kromosom, dan yang merupakan bagian terkecil dari kromosom itu adalah DNA. Nah, sel itu sehat kalau DNA-nya sehat, karena sebagaimana kita ketahui, DNA itu adalah pusat informasi dan pusat pengendalian untuk pembuatan sel yang baru. Jadi dengan demikian, kalau DNA-nya terganggu, maka pembuatan sel yang baru itu menjadi terganggu juga. Sel yang dihasilkan menjadi sel yang tidak sehat, dan inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif. Dan kita tahu bahwa DNA itu bisa tetap sehat kalau kita mendapatkan antioksidan dan mikronutrisi yang ideal. Nah, kalau kita berbicara mengenai mikronutrisi dan fitonutrisi, kita tahu bahwa fitonutrisi itu adalah biasanya antioksidan dan merupakan komponen dari tumbuhan. Sementara kalau mikronutrisi itu terdiri atas vitamin dan mineral. Kalau kita lihat betapa banyaknya fungsi dari vitamin dan mineral itu, misalnya ini sekarang sedikit saja vitamin yang larut dalam air, misalnya B-kompleks, vitamin C, dan seterusnya. Ada makro mineral, ada trace mineral juga. Salah satu kegunaannya adalah vitamin itu kebanyakan berfungsi sebagai koenzim atau katalisator reaksi kimiawi untuk metabolisme sel. Nah, contohnya vitamin B kompleks, itu banyak sekali terlibat dan membantu produksi energi. Jadi dengan demikian, kalau kita kekurangan vitamin B kompleks, atau kita misalnya lelah, lesu, dan sebagainya, coba saja kita konsumsi B kompleks, itu biasanya stamina kita akan naik kembali. Banyak lagi vitamin-vitamin yang lain, termasuk vitamin C dan sebagainya, kegunaannya, tapi kita mungkin tidak terlalu banyak waktu untuk membahas itu. Mineral seperti kalsium perlu untuk tulang dan gigi. Natrium atau sodium itu juga penting untuk menyeimbangkan tekanan darah. Dan kemudian ada zinc yang untuk transmisi syaraf, fungsi otot, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan fitonutrien atau fitonutrisi? Fitonutrisi itu bukan tergolong vitamin atau mineral, tapi manfaatnya sangat banyak. Antara lain menekan peradangan dan bahkan juga dia juga bisa menghindari penumpukan lemak yang berlebihan. Jadi mungkin ini yang jauh dari pemikiran kita. Nah, kesimpulannya secara singkat adalah berarti tubuh kita itu bukan hanya di masa COVID sekali lagi, tapi supaya benar-benar sehat optimal, kita butuh ketiga asupan nutrisi lengkap yang terdiri atas makronutrien, yaitu protein dan omega 3, kemudian mikronutrisi, vitamin dan mineral, dan fitonutrisi yang berasal dari tanaman. Nah, kita sudah tahu bahwa kita butuh ini. Sekarang dari mana kita bisa dapatkan sumbernya? Yang saya ketahui, yang betul-betul sudah terbukti itu adalah Nutrilite. Jadi di sini terlihat sinergi nutrisi dasar bahwa makronutrisi itu adalah untuk membentuk sel, sementara mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral itu untuk mengoptimalkan fungsi sel. Sedangkan fitonutrisi itu untuk melindungi karena dia terdiri dari antioksidan dan seterusnya. Jadi dengan demikian makro, mikro, dan fitonutrisi
ketiga-tiganya ini penting sekali. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dari mana kita mendapatkan sumbernya ini yang benar-benar bisa dipercaya? Yang saya tahu satu-satunya adalah dari Nutrilite. Karena Nutrilite adalah the first, the only, dan the best. Jadi benar-benar yang suplemen yang pertama kali, dan satu-satunya yang punya ladang organik dan sebagainya, dan kemudian the best karena dia sebetulnya di dunia itu merupakan suplemen dengan penjualan yang tertinggi. Nah, kita lihat satu persatu, tadi kita sudah berbicara makro, mikro, dan fitonutrisi. Nah, untuk protein yang disarankan adalah high protein seperti ini, ada yang plain, kemudian ada yang rasa berry, green tea, dan coklat. Kemudian ini di sini banyak sekali ada manfaatnya. Tanyakan pada orang yang mengundang Anda supaya bisa lebih dijelaskan secara detail, termasuk PDC AAS-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian coba kita lihat di sini bahwa 2 sendok takar protein yang tadi dibicarakan itu setara dengan 4-10 butir telur atau 3,5 sampai 7,5 gelas susu. Jadi dengan demikian pertanyaannya adalah apakah kita mengkonsumsi 3,5 sampai 7,5 gelas susu atau sekedar 2 sendok takar high protein ini. Kemudian salmon omega 3-nya adalah salmon omega 3 kompleks, sekali lagi dari Nutrilite, yang benar-benar berasal dari laut dalam yang bebas pencemaran. Dan ini ada sertifikat halal juga sudah terdaftar di Badan POM. Kita tahu bahwa omega 3 itu penting untuk semua usia, mulai remaja, dewasa, lansia, banyak sekali manfaatnya. Ini mungkin bisa 1 jam tersendiri hanya untuk membahas ini saja. Nah, kemudian mikronutrisi dan fitonutrisinya itu bisa kita dapatkan dari double X. Double X itu kalau kita lihat terdiri dari 22 vitamin dan mineral, termasuk 22 konsentrat tumbuhan yang fungsinya banyak sekali. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, fitonutrisi itu kebanyakan adalah merupakan antioksidan dan berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh kita. Nah, jadi dengan demikian, para sahabat sekalian, secara singkat juga termasuk untuk meningkatkan daya tahan kita, kita cuma perlu memahami dan kemudian mengingat 3 hal ini saja, yaitu trio fondasi yang terdiri atas protein, omega 3, dan double X. Saya masih ingin berbicara panjang lebar, tapi saya kira lebih baik kita langsung nantinya sampai ke tanya jawab, karena saya yakin banyak sekali yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Hari untuk penjelasannya, buat sharingnya sangat luar biasa ya. Ilmu yang begitu dalam tapi bisa disampaikan dengan sederhana, sangat praktis buat kita juga bisa mengerti. Nah, saya coba mulai bacakan ya. Di sini sudah ada yang bertanya. Kita mulai dari dari Pak Lili Herliana. Apakah setiap orang yang sembuh dari virus corona menjadi kebal atau imun? Bagaimana mengetahuinya? Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Lili. Jadi semua orang yang sembuh itu seperti grafik yang ada tadi, itu pada dasarnya adalah sudah memiliki sel kekebalan tubuh, yaitu terutama adalah IgG, Pak. Jadi imunoglobulin G. Jadi dengan demikian, pasti dia sudah punya sel kekebalan tubuh ini. Tapi memang antara satu individu dengan individu yang lainnya itu sangat berbeda-beda. Maksudnya apakah misalnya seseorang A misalnya sudah terinfeksi itu tahan sampai 2 bulan, satunya lagi tahan sampai 6 bulan dan seterusnya, itu memang sangat individual. Tapi jelas bahwa seseorang yang sudah sembuh itu pasti sudah memiliki kekebalan tubuh. Nah, sebetulnya grafik yang kita bicarakan tadi itu pentingnya bukan saat ini saja, tapi nanti pada waktu vaksin itu sudah akan dikeluarkan. Jadi jangan sampai, misalnya yang pertama,
Kalau kita sudah terinfeksi, kemudian kita divaksinasi, itu sama dengan memberikan tambahan muatan virus. Jadi dengan demikian ada kemungkinan bahwa kita justru akan terinfeksi dan malah menjadi berat penyakitnya. Jadi mereka yang akan melakukan vaksinasi itu harus betul-betul dilihat dia sehat, tidak terkontaminasi oleh virus. Sebaliknya juga orang yang baru sembuh dari COVID-19 itu sebetulnya tidak perlu divaksinasi pada waktu itu karena ya sayang sia-sia. Karena toh dia sudah punya kekebalan tubuh. Maksud dari vaksinasi kan akan menumbuhkan kekebalan tubuh. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari buat jawabannya. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Pak Windy Anggasta. Saya mau tanya, apakah dengan swab test bisa terjadi kesalahan, baik dari hasil ataupun pengambilan sampel? Karena yang saya tahu, ada alat swab test yang sudah dijual bebas dan sudah mengendorse artis. Apakah hal tersebut tidak berbahaya? Apakah orang yang dengan status kontak langsung bisa dibilang ODP atau OTG dapat dikatakan sudah terbentuk imunnya? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah apakah swab test itu betul-betul hasilnya bisa dipercaya seperti itu? Jawabannya adalah memang jangan lupa bahwa swab test itu bukan hanya PCR ya Pak, tetapi ada swab rapid test. Jadi seperti yang tadi disampaikan itu antigen rapid test itu juga swab. Jadi dengan demikian kalau misalnya kita berbicara swab gitu saja, swab bukan PCR atau antigen rapid test, maka kita tidak bisa tahu sejauh mana ini validitasnya. Nah, saya sendiri tidak tahu endorser yang para artis dan sebagainya itu, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa itu pasti swab rapid test. Jadi bukan PCR, karena PCR itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli. Bukan hanya tenaga medis pun masih harus belajar lagi. Nah, jadi dengan demikian, kalau yang namanya swab itu tetap memerlukan keahlian, apalagi swab itu juga tergantung pada pada sticknya. Ada stick yang lunak, ada stick yang kasar dan sebagainya yang tentu juga membutuhkan skill tersendiri untuk itu. Jadi menurut saya sih sebaiknya kalau kita melakukan tes, sebaiknya benar-benar di laboratorium atau di tempat-tempat yang memang sudah resmi menyediakan tes itu. Jangan melakukan tes sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seseorang kontak dengan mereka yang terinfeksi dan sebagainya, hampir pasti orang itu pasti terinfeksi, Pak. Cuman masalahnya adalah apakah kemudian dia menjadi penderita atau tidak, itu tergantung. Nomor satu adalah tergantung pada lama kontak. Kemudian yang kedua adalah tergantung pada, kalau misalnya kita kontaknya hanya sebentar, kemudian jumlah virus yang masuk ke tubuh kita itu juga tidak terlalu banyak, ada kemungkinan antibodi kita, jadi sel kekebalan kita itu langsung bisa menangkal virusnya itu. Jadi kita nggak sampai sakit. Tapi kalau misalnya kontaknya lama, kemudian virusnya banyak, itu baru akan kita benar-benar terinfeksi. Tapi yang paling mudah begini, Pak. Kalau kita benar-benar kontak dengan seseorang yang dia terinfeksi dan seterusnya, menurut saya sih paling baik kita waspada, kita melakukan isolasi mandiri, dan kalau benar-benar dibutuhkan, melakukan tes. Itu saja Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan berikutnya dari Pak Vero atau Ibu ya ini. Ada informasi omega 3 yang dihasilkan ikan kecil
sedang, besar, berbeda kualitasnya, seperti tuna, salmon, hiu, dan lain-lain. Kualitas omega-3 seperti apa yang kita butuhkan? Apakah harus dengan standar pharmaceutical grade? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi jelas bahwa yang kita butuhkan adalah pharmaceutical grade. Jadi karena omega-3 meskipun ini adalah suplemen kesehatan, tapi perlu pharmaceutical grade. Kemudian berikutnya, benar. Jadi penghasil omega-3 itu bukan hanya salmon, meskipun di salmon yang terbanyak kandungannya, tapi bisa saja dari anchovy, kemudian mackerel, dan seterusnya. Jadi tergantung pada ikannya masing-masing. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa ikan-ikan itu harus bersih dari kontaminasi logam berat, Pak Vero. Jadi dengan demikian, yang saya tahu bahwa itu tidak terkontaminasi dari logam berat adalah ikan yang benar-benar bukan ikan yang diternakkan, tapi ikan liar yang adanya itu di perairan Laut Utara di dekat Norwegia di sana. Jadi seperti itulah yang benar-benar kualitasnya bisa diandalkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hari. Itu jawaban dari pertanyaan Mbak Vero ya. Kemudian dari Pak Gunawan, banyak produk nutrisi di pasaran. Apa perbedaan dan kelebihan dari Nutrilite, Pak Hari? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Gunawan. Jadi kalau nutrisi di Nutrilite itu sebetulnya kalau kita membicarakan kelebihannya, itu kita bisa mungkin 2 jam hanya berbicara mengenai kelebihannya saja. Tapi jelas bahwa yang penting adalah nomor 1, Nutrilite itu punya sertifikat halal yang dipasarkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, di balik label Nutrilite itu sebetulnya sudah ada jaminan mutunya yang kita bahkan bisa telusuri ke belakang. Kapan misalnya tumbuhan yang jadi bahan dari double X misalnya itu ditanam, kapan dipanen, kapan diproses dan seterusnya. Jadi dengan demikian kalau misalnya terjadi sesuatu masalah dengan kualitas dan sebagainya akan mudah untuk bisa ditelusuri. Dan lagi, setahu saya, itu hanya ada 1 industri suplemen yang memiliki ladang organik sendiri, kemudian memproses sendiri juga, dan prosesnya itu dalam waktu yang benar-benar sangat singkat. Dan ladang organiknya itu bukan sekedar ladang organik, tapi 100 km di sekitarnya, itu juga Nutrilite itu membayar petani-petaninya untuk tidak memakai pupuk buatan dan seterusnya supaya dia benar-benar organik, yang benar-benar organik, bukan sekedar organik-organikan. Sekilas kira-kira kelebihannya Nutrilite adalah seperti itu, Pak. Kalau kita berbicara mengenai protein, jelas bahwa tidak semua protein itu PDC AAS-nya sama dengan 1. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang Sindu. Kalau kita bisa menjaga asupan kita sehingga imunitas kita bisa baik, apakah masih perlu vaksinasi? Silakan Pak Hari. Jawaban ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Sindu. Jawabannya tidak, Pak. Jadi kalau misalnya imunitas kita itu terjaga dengan baik, kita tidak perlu vaksinasi. Karena toh sebetulnya vaksinasi itu memberikan virus yang setengah dilemahkan untuk kemudian membentuk zat imunitas itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau yakin, ya kita tes yang IgG tadi, Pak. Jadi bukan IgM, tapi IgG. Begitu IgG kita itu reaktif, positif, maka berarti kekebalan tubuh kita itu bagus. Tapi memang masih perlu dibuktikan apakah IgG itu spesifik untuk COVID-19 ini. Gimana itu sih. Tapi jawabannya kalau imunitas kita terjaga dengan baik, kita tidak perlu vaksinasi. Terima kasih. Oke. Silakan.
Ya, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan terakhir dari Pak Tegar Mufti Faisal. Kita sudah 36 tahun belum menemukan vaksin untuk virus HIV, malaria, MERS, TBC, dan lain-lain. Sedangkan pihak farmasi berlomba-lomba dan berharap untuk vaksin virus corona. Sedangkan vaksin itu menurut saya berbahaya. Banyak berita di Afrika yang kasusnya dengan malaria disuntikan anak-anak di sana justru mati yang disuntikan vaksin. Dan kita pada dasarnya tidak tahu bahan apa yang disuntikan ke kita. Apabila vaksin itu nanti kenyataannya ada yang ditakutkan setelah kita divaksin, besok kita sakit lagi, dan pihak farmasi menyangkalnya, virus akan bermutasi setiap waktu. Apakah tidak berbahaya vaksin tersebut? Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Jawabannya memang tidak sederhana, Pak Tegar. Jadi memang benar bahwa vaksin itu ada plus minusnya. Kita tahu bahwa vaksin itu menyuntikkan virus setengah mati, yang setengah hidup atau setengah mati ke tubuh kita. Jadi dengan demikian, kalau misalnya ada protein asing yang masuk, apakah itu bentuknya virus atau apapun juga, itu akan terjadi reaksi antigen antibodi. Dan untuk mereka yang sangat, jadi beberapa individu, itu reaksi antigen antibodi itu memberikan reaksi alergi. Mulai dari merah, ruam, kemudian bisa panas, sampai ke shock. Jadi tanpa melihat kualitasnya pun, itu sudah ada risiko tersendiri. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan, disuntik vaksin itu tambah penyakitnya, berkembang pesat dan sebagainya, itu benar, kemungkinan itu bisa terjadi. Oleh sebab itulah maka mereka, menurut saya ini, kalau nanti vaksin itu betul-betul sudah diluncurkan, sudah di-launch, mereka yang akan divaksinasi itu tidak sekedar langsung vaksinasi begitu saja, tapi harus diperiksa terlebih dahulu. Sekali lagi, diperiksa dengan PCR test atau diperiksa dengan antigen test minimal, dan dengan rapid test yang antibody. Kalau antibodinya sudah tinggi, tidak ada gunanya. Ini hanya sia-sia dan memberikan risiko. Jadi mengenai bahaya dan sebagainya, memang kita ada pertimbangan antara risk dan benefit, antara risiko dan kemanfaatan. Jadi dengan demikian, saya yakin sih dengan pemerintah tidak akan tergesa-gesa untuk meluncurkan vaksin tersebut, dan Badan POM juga menurut saya juga akan cukup berhati-hati sambil tetap memperhatikan keselamatan masyarakat. Tapi sekali lagi yang paling penting sebetulnya kesimpulannya adalah lebih baik kita tidak berpikir mengenai vaksin, tidak berpikir mengenai apapun, tapi berpikir mengenai bagaimana meningkatkan imunitas kita, bagaimana meningkatkan daya tahan kita dengan cara hidup yang sehat, dengan cara asupan yang benar-benar bergizi dan berimbang, dan benar-benar bisa diandalkan. Itu sih Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Pertanyaannya saya rasa sudah nggak ada lagi ya. Mungkin kalau boleh Pak Jeffrey, kalau boleh saya mohon supaya Pak Jeffrey ada tambahan, karena pengalaman Pak Jeffrey juga banyak sekali di bidang nutrisi. Supaya rekan-rekan para sahabat tahu semuanya. Oke, terima kasih Pak Hari. Oh, ada satu lagi nih yang bertanya dari Pak Aryo. Pak, mohon penjelasannya, manakah sumber omega 3 yang lebih baik yang kita dapat dari suplemen atau ikan segar seperti ikan salmon? Jawabannya adalah ikan segar. Tapi ikan segar yang bebas logam berat. Cuman masalahnya adalah untuk mendapatkan asupan omega 3 yang cukup, kita perlu makan salmon itu luar biasa banyaknya, dan tentu akan mahal dan tidak praktis. Apalagi kalau setiap hari kita harus makan salmon. Jadi dengan demikian, ini menurut pendapat saya ya Pak, dengan tidak bermaksud untuk berpromosi dan sebagainya, lebih baik kita
benar-benar menjaga kesehatan sel dengan asupan omega 3 dari suplemen yang bisa diandalkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, saya akan tutup dengan share sedikit ya, teman-teman. Sudah terlihat ya Pak Hari ya, slide-nya ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, jadi saya mau share apa yang tadi Pak Hari sudah sampaikan. Terima kasih banyak Pak Hari. Jadi memang saat ini teman-teman, yang paling kita perlu pikirkan adalah yang kita bisa kendalikan dulu nih. Kalau mengenai vaksin dan lain-lainnya memang di luar kendali kita. Jadi paling bagus seperti apa kata Pak Hari katakan, kita perlu booster imunitas tubuh kita. Kita perlu pastikan sel tubuh kita sehat. Sel tubuh yang sehat akan membuat organ tubuh kita sehat. Kalau organ-organ tubuh kita sehat, maka sistem dalam tubuh kita sehat. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lainnya. Kalau semua sistem dalam tubuh kita sehat, maka tubuh kita pun juga akan sehat. Dan kita bisa memerangi virus-virus yang ada, termasuk ya kita bisa lebih imunitasnya lebih baik, lebih kebal terhadap COVID-19. Nah, mengapa banyak orang yang imunitas tubuhnya rendah? Karena dua hal teman-teman yang saya belajar dari Pak Hari ya. Pertama karena pola makan, yang kedua karena gaya hidup. Pola makan masyarakat zaman sekarang mengutamakan instan, enak, nyaman. Jadi udah benar-benar dari makanan sehari-hari sebenarnya sangat kurang nutrisi yang dibutuhkan. Seperti itu. Kalau ditanya kenyang nggak setiap hari? Kenyang, mungkin makannya 5 kali atau 6 kali. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, tercukupi nggak makronutrisinya? Proteinnya misalnya. Kalau orang makan paginya bubur ayam, makan siangnya nasi goreng, itu karbohidratnya sangat banyak, tapi jumlah proteinnya sangat sedikit. Gitu ya. Kecuali orang itu mengatakan, oh saya kalau makan pagi 15 butir telur ayam. Nah mungkin orang-orang seperti ini, proteinnya tercukupi. Ya itu contoh aja. Jadi makronutrisi tercukupi, mikro tercukupi, dan fitonutrisi juga tercukupi. Jadi ada teman saya mengatakan, wah Jeff, kalau saya mengkonsumsi Trio Foundation ini, mahal dong, keluar biaya. Saya katakan betul juga sih, memang kita keluar ekstra uang untuk nutrisi. Kata orang, mahal banget sih mau jadi sehat. Saya setuju sekali. Memang mau jadi sehat, mahal. Tapi kalau sakit juga mahal. Bahkan lebih nggak enak rasanya. Jadi lebih bagus saya berinvestasi untuk kesehatan saya. Seperti itu. Jadi dengan kita mengkonsumsi Trio Foundation dari Nutrilite, ini salah satu solusi buat orang-orang seperti saya yang cenderung sibuk dan ya jadi butuh bantuan seperti itu ya. Selain karena makanannya juga karena gaya hidup. Kalau kita lihat sekarang gaya hidup masyarakat kota, wah jarang olahraga misalnya, sering bergadang, merokok, dan stres begitu. Jadi itu akan mengganggu imunitas tubuh kita. Jadi perlu bantuan dari suplementasi karena pola makan dan gaya hidup kita yang sudah makin kurang ideal. Nah, teman-teman kalau kita melihat lebih detail gitu ya, Nutrilite ini luar biasa karena udah ada sertifikat halal, sudah ada sertifikat organik, dijual di 100 negara. Jadi nggak main-main. Dan produk kita ini ada garansi 100 hari uang kembali. Jadi kalau kita coba Nutrilite Salmon Omega, kita coba Double X, kalau kita merasa nggak cocok, berubah pikiran, kembalikan aja. Uang kembali 100%. Nggak kena potong apa-apa, asal syaratnya isinya masih setengah. Kalau sudah habis, itu berarti puas banget gitu ya. Jadi masih ada sisa 50%, kita kembalikan, uang kembali 100%. Dan buat teman-teman yang ingin harga produknya lebih hemat, mungkin saya bisa kasih masukan, karena ada dua cara kalau kita ingin membeli produknya. Ini semua online ya, teman-teman, bisa online. Pertama, kalau kita menjadi pelanggan prioritas, ini kita nggak perlu bayar apa-apa, kita bisa menikmati harga produknya lebih murah 30%. Jadi harga salmon omega 3, harga pelanggan prioritas nih, seperti harga member 420.000.
proteinnya juga 414. Ini double X-nya belum diupdate ya, harganya 578.000. Jadi kurang lebih kita invest 1,5 juta lah, nggak sampai, buat memenuhi apa yang kurang dari keseharian kita. Nah, kalau kita tidak menjadi pelanggan prioritas, harganya mungkin hampir 2 juta. Karena ada beda ya harga member sama harga eceran. Jadi buat teman-teman yang ingin memakai produknya, tapi ingin harganya lebih murah, ada baiknya untuk menjadi pelanggan prioritas. Mudah sekali kalau registrasi menjadi pelanggan prioritas, KTP, nomor handphone, dan lain-lain nanti akan dibantu oleh rekan yang mengundang, dan Anda bisa membeli semua produknya dengan harga lebih murah 30%, dan bisa free delivery ke seluruh Indonesia. Nah, kalau ada yang ingin menjadi smart shopper, juga bisa menjadi member. Kalau member bedanya bisa jualan, kalau tadi hanya pakai. Kalau sebagai member bisa jualan, bisa bangun bisnis, nah itu perlu registrasi bayar Rp100.000. Nah, jadi ini yang tadi Pak Hari katakan ya, hanya Nutrilite, kalau Anda lihat dari semua merek yang ada di dunia, hanya Nutrilite yang memiliki ladang pertanian sendiri, organik, jadi benar-benar itu tersertifikasi dari air, tanah, tanamannya semua, dan hanya Nutrilite yang punya line produksi sendiri. Jadi semua produknya benar-benar dari bibit sampai akhirnya jadi tablet yang kita konsumsi, itu semua dikelola sendiri semuanya. Jadi nggak ada pihak ketiga seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau saya dan istri saya serta anak-anak, kami semua mengandalkan Nutrilite karena kami sudah selidiki. Kebetulan saya juga pernah ke Ede, Michigan, ke kantor pusat buat melihat pabriknya, melihat lahan pertaniannya, dan sungguh mengagumkan sekali. Kalau misalnya teman-teman beli double X di Indonesia, lalu suatu hari Anda ke Rusia, beli double X di Rusia, walaupun sama-sama double X dari Nutrilite, kandungannya berbeda. Karena apa? Karena pola makan orang Indonesia sama orang Rusia itu berbeda. Kalsiumnya, vitamin A-nya, dan lain-lain. Waktu kita ke Turki, Anda beli double X di Turki, juga beda komposisinya. Jadi hebat sekali Nutrilite, dia membuat produk disesuaikan dengan pola makan dari masyarakat negara tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Hari buat informasi sangat berharga, karena kita butuh sekali informasi seperti itu ya di masa pandemik ini. Jadi kita nggak rancu, kita tahu tentang COVID dan pencegahannya, terutama dalam hal imunitas tubuh. Oke, saya rasa itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Hari sebelum kita tutup. Tidak ada, Pak Jeffrey, sudah cukup. Oke, itu aja berarti teman-teman sekalian. Sekali lagi, senang bisa berkumpul pada malam hari ini. Salam semangat dan salam sehat selalu. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut dalam bentuk audio ataupun video, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau kepada Pak Hari atau kepada para leaders yang mengundang. Nanti kita bisa mengirimkan banyak informasi, bukan hanya mengenai COVID, ada tentang diabetes, ada tentang banyak sekali topik-topik kesehatan yang kita bisa berikan. Oke, itu aja. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi kesehatan berikut. Selamat malam, terima kasih. Saya buka ininya ya, sebentar. Sorry. Oke, jadi teman-teman sudah bisa membuka mic-nya. Kalau mau ucapin terima kasih pada Pak Hari, untuk informasi sudah disampaikan. Terima kasih, tapi mau tanya satu aja, boleh nggak? Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Pak Hari, Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Heri, Pak Jeffrey. Sehat terus ya Pak. Pak Hari, thank you very much. Jeffrey, thank you. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Hari, Pak Jeffrey. Sehat ya. Saya F ya Pak Hari.
Ya, oke. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Malam. Terima kasih Pak Ari, Pak Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih.